Anda kembali menyaksikan live event Memilih Pemimpin Negeri bersama saya Andini Effendi. Dan saya Rory Asyari. Sudah pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, ini artinya waktunya seluruh media dan juga seluruh pollster begitu mengumumkan terkait dengan hasil quick count. Sudah mulai masuk suaranya tadi kalau Anda sudah lihat di layar kaca dan di bawah kami ini sudah terlihat sudah mulai masuk begitu angka-angkanya ada dari Carta Politika, SMRC Anda sudah lihat sekarang data yang baru masuk memang dari 39,20 sekian persen. Kemudian masih menunggu dari LSI Deni JA, kemudian dari SMRC tadi juga sudah masuk, nanti juga Indobarometer. Dari SMRC nih yang kita lihat juga tadi sudah mulai banyak yang masuk nih di sini. Mas Jayadi, Anda punya data yang sama? Ya, sudah sekitar 40% masuk, jadi ada sekitar 2.400 TPS dari 6.000. 2.400 Ya, TPS, hasilnya ini ya Mas? Ya, 55% lebih Pak Jokowi, 44% saya tidak terlihat itu 44% sekian itu ya. 42%. Ini kalau misalnya data sudah masuk 40%, seberapa stabil sebenarnya data itu? Kalau kita lihat, mengetahui pemenang kalau versi quick kita count. lihat pergerakan stabilitas suara itu data ini di SMRC sudah stabil, sudah cukup stabil. Dan margin of error pun dengan 2.400-an TPS yang masuk itu sudah di plus minus 0,88%. Jadi, Oke, baik. Jadi tidak sampai 1%. Karena itu sebetulnya sudah cukup stabil, cukup jelas sebetulnya. Tapi nanti saya akan ulas lebih jauh apakah sudah bisa dideklarasikan atau belum. Baik, karena kalau dari pengalaman sebelumnya kan kita baru bisa mulai stabil di atas 50%, baru kita bisa bilang oke ini sudah mulai banyak yang masuk dan sebagainya. Tapi kalau sekarang... Tapi begini, persentase itu kalau dikaitkan dengan SMRC kan karena TPS-nya 6.000. Karena 6.000, 40% berarti 2.400. Itu udah sangat banyak. Dan satu lagi yang kedua, proporsi TPS yang masuk itu sudah proporsional dari berbagai wilayah. Baik. Jadi ini sudah selain SMRC, Indobarometer juga sudah masuk. Mas Kodari, hasilnya seperti apa Mas? Sama juga angkanya di 55,69, 55,31 untuk 01 dan untuk 02 44,69 dan distribusinya juga relatif merata seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi saya kira ya kalau kita menyambung dengan pembicaraan di sesi sebelumnya bahwa sumber datanya ini sudah dari berbagai wilayah, kemudian pola datanya ini relatif stabil dari awal, kemudian angkanya juga dari beberapa persen itu angkanya di sekitar ini ya, angka 55 ini 56, 55, 54 ini sekitar itu saja. Gapnya cukup jauh sampai dengan 2 digit begitu. Saya kira kita harus menunggu sampai di ujung ya, karena memang angkanya ini kalau untuk mengatakan 2 digit ini kan juga agak tipis-tipis. 2 digit itu kan 10%, itu 2 digit. Sementara selisih-selisih kita ini mungkin 9, mungkin 10, mungkin juga bisa sampai 11 begitu. Jadi untuk mengatakan apakah ini kemudian 2 digit atau tidak, saya kira harus menunggu di ujung karena sangat-sangat tipis. Tapi kalau mengatakan siapa yang trennya unggul, stabil, saya kira memang kelihatan polanya itu ada di 01 ya. Karena selisihnya nanti katakanlah ya ambil angka tengah 10%, maka 10% itu margin yang cukup lebar. Karena kalau kita bicara, saya punya data voters turnout-nya itu mengalami peningkatan. Kalau 2014 itu adalah 70%, maka sekarang ini 79, hampir 80%. Ini menarik untuk ya, dibahas. artinya 192 juta yang tidak datang itu katakanlah 20%, berarti sekitar 36 juta. Saya kira angkanya mencapai 170, 180 juta. Ya. Padahal kita sempat terancam golput ya, banyak katakanlah begitu, 150 juta. Ya, katakanlah yang menggunakan hak pilihnya itu 150 juta, maka 10% itu sama dengan 15 juta suara. Angka yang besar ya, terutama terutama juga di SMRC ya. Angka partisipasi untuk sementara ini yang kami peroleh 83%. Oh, malah Oke, baik. Tapi kita tinggi sekali ya. Ya, kita perkenalkan juga sudah bergabung bersama kami di sini Bang Don Bosco Slamun, jurnalis senior. Selamat datang Bang Don Bosco. Kita lihat tadi kalau berbicara soal golput ya, ini menarik juga ya Rory, karena kalau misalnya kita lihat di datanya saja 2014 ini cukup tinggi begitu di sini, tapi ternyata yang kita takutkan kan justru banyak golput nih di 2019 ini, tapi ternyata justru malah enggak gitu. Turun jumlah golput. Tapi kita harus menunggu data juga dari Ini KPU. sangat menarik. Saya kira kalau kita tadi kan ke TPS kan, dan bagaimana tingkat partisipasi itu tinggi. Menurut saya setiap orang yang ke TPS hari ini have their own reason. Jadi semua orang punya alasan untuk datang ke TPS hari ini. Yang dukung paslon 01, yang dukung paslon 02 punya alasan. Dan karena itu banyak sekali dan rame di TPS. Jadi saya termasuk yang tidak heran ketika
Oke. Ini melampaui target pemilih partisipasi dari 77 ke berapa tadi Mas? Ke 83%. Di atas 80%. Ini Betul. sesuatu yang fantastis. Baik, jadi masing-masing punya alasannya. ya, Bang Masing-masing Boy? punya alasan hari Jauh di ini. atas Tapi target begini KPU. Bang Bos, saya Tapi sudah sebentar. mengingatkan di Kenapa? awal bahwa Sebentar. administrasi di 2014 itu lebih kotor dibandingkan dengan Baik. sekarang. Oke, Sudah ada siap. iktp. Kita tahan terlebih dahulu. Saya akan ke LSI Deni JA. Mas Aji, ini datanya juga sudah keluar dari LSI Deni JA. Bisa disampaikan, Mas? Ya, kita data per saat ini mencapai 63% data masuk ya. Dan angkanya kurang lebih sama ya, ada 55 versus 44% ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat sebaran wilayah yang masuk, ini rata-rata sudah di atas 50%. Kecuali wilayah Papua, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat yang masih di bawah 50%. Tapi wilayah yang lain, zona yang lain sudah rata-rata di atas 60% data masuk. Kemudian yang kedua, dari sisi VTO memang sama hasilnya, kurang lebih sekitar 80% partisipasi pemilih. Ada kenaikan yang signifikan sekitar 10% dibanding 5 tahun yang lalu. Tadi kalau dari Mas Kodari menduga bahwa salah satunya ada faktor administrasi, saya melihat bahwa faktor pilpres dan pileg serentak ini menjadi salah satu kunci mengapa partisipasi meningkat. Karena kalau kita belajar dari pengalaman pemilu 2014, partisipasi di pemilu legislatif ternyata lebih tinggi dibanding pemilu presiden. Jadi dengan kekuatan mobilisasi para caleg untuk memastikan pemilihnya datang ke TPS, inilah yang kemudian bisa mendongkrak suara. Walaupun akhirnya di lapangan partisipasi. tergopoh-gopoh dikarenakan 4-5 surat suara Iya. digabung jadi Nah, satu. terus gitu. saya sedikit lagi tambahan. Saya dari pukul tadi kita lihat sekitar 1 jam yang lalu sampai saat ini memang ada stabilitas suara antara kedua capres ya. Artinya Pak 01 di angka 54 ke 57%, apa namanya range-nya. Kemudian 02 di angka kurang lebih 43 sampai 45% ya. Jadi memang hampir stabil datanya ya. Tapi tetap kita menunggu mungkin di atas 70% baru bisa kita secara Baik. lebih meyakinkan mendeklar siapa yang menang. Ini banyak kan dari bagian mana nih Mas? Dari Indonesia Timur kah? Apa dari Jawa? Data yang masuk banyak kan dari mana? Kalau kita lihat mungkin hampir sama ya. Sebetulnya kalau dari sisi jam sudah pasti Indonesia Timur masuk lebih dulu. Ya. Karena dia sudah tutup 2 jam sebelum waktu Indonesia bagian barat. Tetapi Indonesia Timur ini punya kekhasan. Tadi kalau Aji mengatakan ada daerah Maluku, Maluku Utara, Papua. Karena memang itu daerah yang paling susah sinyal. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa problem teknis, Papua ada beberapa TPS mungkin tadi diundur. Saya tidak tahu apakah akan diundur besok atau tidak. Tetapi kalau kita lihat sudah hampir agak merata. Rata-rata data sudah masuk di atas 45%, 50%. Dan hampir merata. Dan itulah yang menyebabkan kalau kita lihat grafik data masuk sudah mulai stabil. Walaupun mungkin agak bedakan seperti Carta Politika kalau saya lihat masih di angka 54% lebih. Kalau saya coba lihat Jawa Barat, Jawa Tengah dengan Jawa Timur, data masuk Jawa Barat jauh lebih banyak dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah kalau kita lihat dari sisi proporsi, memang daerah yang dimenangkan oleh Prabowo dan Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Timur ini agak mengagetkan. Angkanya jauh di atas dari 2014. Dan nanti kalau kita lihat mungkin datanya sudah proporsional, mungkin akan didapatkan data sekitar 55 sampai 56%. Kalau kita lihat data dari 40% sampai 52% data masuk, hampir stabil di angka 55 dan 56%. Tapi sudah Hampir sama aman ya. belum? Sebetulnya kalau pola dengan melihat pergerakan data, polanya hampir tidak berubah. Hampir bisa dikatakan peluang sangat besar dimiliki oleh pasangan 01 untuk menang. Saya boleh nanya ya? Silakan, Pak. Enggak, kepada teman-teman surveyor ini. Tadi kan bahasa tubuhnya Mas Kodari itu sudah terlihat gembira bukan? Saya cuma melihat, karena ini kan quick count-nya baru diumumkan jam 3. Berarti datanya itu sebetulnya running sudah cukup lama. Betul. Apakah, ya sudah 2 jam kan? Apakah yang kalian jelaskan ini data real time atau sebetulnya sudah dari tadi sudah dapat data behind the screen untuk mengatakan bahwa sebetulnya sudah 80%? Oh tidak, jadi begini, Belum. kalau yang sekarang real time, Real time, ya, dengan variasi jumlah data yang masuk. Tetapi saya mau menambahkan, ternyata pola di lembaga yang lain yang tidak ada di tempat ini, ada 4 lagi, itu angkanya hampir sangat persis. Jadi kalau 5 lembaga ini, semua per saat ini, angkanya sama-sama di angka 55, sekian, jadi bedanya cuma di belakang desimal, maka ada lembaga di luar sana, ada 4,
itu semua angkanya juga sama-sama 55 juga. Oke. Ada 3. Hanya satu saja yang 56. Ya, tapi 56 dengan 55 Ini ya kurang artinya lebih. sedikitnya 8 sudah ada 1, 2, 3, 4, 7 ya. 7. Tujuh. Sambil saya cari lagi lembaga ini, saya tambah lembaganya. Baik. Nah, Oke. jadi dari Wow. 7 ini semuanya angkanya sama. 6 itu 55 untuk 01 dan 1 56 untuk 01. Oke, tadi kalau dikatakan sudah mulai steady, begitu pergerakannya hampir sama. Kalau kata Mas Toto, ada nggak yang bisa menyebabkan perubahannya tiba-tiba bisa drastis gitu? Artinya begini, kan kita harus melihat segala kemungkinan secara statistik. Bukan tidak mungkin misalnya dengan sebuah hipotesa bahwa data yang belum masuk kebetulan dari semua lembaga yang tersisa adalah data yang blocking ke kubu Pak Prabowo misalnya. Mungkin saja, bukan tidak mungkin. Ya. Tetapi sebetulnya secara statistik grafiknya sudah terbaca. Tapi kita, menurut saya ini lebih ke arah sebuah kode etik. Secara Ya. statistik Baik. kita tidak Tapi- berani masuk ke sebuah Oke, ini kesimpulan menarik juga adalah ketika untuk mengetahui mengetahui alasan orang kenapa memilih pada hari ini. Namun kita coba lihat terlebih dahulu komparasi dari berbagai lembaga survei yang Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Kita lihat bersama-sama lagi, teman-teman, kita keluarkan. Keluarkan datanya. Nggak kebaca. Oke, Baik. mungkin dilihat ini ada dari Carta Politika ini sudah bisa dibaca mungkin ini Rory dari Tapi ini yang SMRC menarik juga. tadi disampaikan Mas Kodari, Andini, 7 lembaga survei angkanya tidak jauh berbeda, 55% versus 45% sampai dengan saat ini begitu. Kalau tadi saya menyambung apa yang disampaikan Bang Don terkait dengan alasan orang memilih Mas Kodari. Kenapa bisa turn out-nya begitu tinggi di pemilu 2019 Ya, ini? pertama saya orang yang dari awal berpendapat bahwa tanpa variabel-variabel yang bersifat internal ya atau bersifat politik, sebetulnya VTO-nya ini partisipasi pemilih akan meningkat. Karena variabel golput kita itu diantaranya yang paling besar adalah golput administratif. Jadi data kependudukan kita itu sangat kotor. Saya pakai kata sangat kotor. Sangat kotor itu artinya apa? Satu orang punya 2-3 KTP. Yang nyoblos nggak mungkin 3-3-nya, pasti satu orang. Yang kedua ada orang-orang yang misalnya sudah meninggal atau masih bayi tapi terdaftar. Kan nggak mungkin juga datang ke TPS, apalagi yang sudah meninggal misalnya begitu. Jadi data kita sangat kotor sehingga ketika data ini dibersihkan, otomatis golputnya akan turun begitu karena datanya sudah bersih. Tetapi kalau kita lihat misalnya di luar negeri, kemudian di TPS saya sendiri, memang antusiasme itu menjadi lebih tinggi lagi karena ya mungkin karena pemilu serentak sehingga ada mobilisasi dari para caleg ya. Kita tahu bahwa di tahun 2014 pemilu legislatif partisipasinya memang lebih tinggi daripada Pilpres. Pilpres 70, Pilegnya 75 begitu. Nah, mungkin ditambah juga bahwa pertarungannya ini semakin sengit, bahkan ada yang mengatakan berbau ideologi sehingga akhirnya daya juang, daya gerak dan keinginan untuk datang itu betul-betul menjadi lebih tinggi. kekhawatiran masa. Betul. Tapi menarik. Siapa yang menang dan khawatir bikin susah tidur. Menarik sebetulnya melihat partisipasi pemilih di pileg nanti. Kalau kita lihat nanti di atas jam maghrib ya, apakah ada korelasi linier antara meningkatnya partisipasi pemilih di level pilpres? Tadi ada beberapa penjelasan kekhususan, misalnya pertarungan ideologi, pertarungan kedua kali dari dua kandidat yang sama. Apakah ada korelasi Tapi Pak linear? Toto, saya tadi sekilas lihat nyoblos ya. Tidak ada orang yang kemudian ke TPS nyoblosnya lebih cepat Ya, dibandingkan betul. ya. Kurang lebih sama 4 menit, 5 menit. Artinya kalau dia cuma nyoblos pilpresnya, pilegnya tidak dia pakai, pasti dia akan cepat sekali. Artinya ini positifnya memang terbawa bahkan sampai ke pileg. Itu yang menarik. Walaupun nanti menarik lagi kalau kita bedah secara kualitatif, orang yang nyoblos gambar partai makin lebih banyak atau tidak? Apakah yang menyoblos gambar caleg yang lebih banyak? Itu Kalau Mas maknanya akan Jayadi berbeda. melihatnya adalah seharusnya ini linear turn itu. out yang lebih tinggi dikarenakan orang memang memilih 01 atau 02 atau mereka memilih dikarenakan mereka khawatir ada salah satu pasangan yang menang. Iya bisa karena strategic voting seperti itu ya. Itu namanya strategic voting, memilih karena alasan strategis. Iya. Ada pemilih yang tidak mau lawannya menang, yang dia tidak suka yang menang, maka dia memilih gitu. Walaupun dia tidak begitu suka dengan calon itu. Saya kira kemungkinan itu ada. Begini, kalau kita petakan secara kualitatif para pemilih kita sekarang ini, kan kita tahu sudah terpolarisasi. Ya. Ada pro Jokowi, ada anti Jokowi. Ada anti Prabowo, ya pro Jokowi, anti Prabowo ada di kubu Jokowi, anti Jokowi, pro Prabowo ada di kubu ini. Dua-dua ini saya kira kalau mereka masuk ke dalam kedua kubu ini mereka akan sangat sangat antusias, sangat khawatir kalau salah satu pihak menang. Nah itu saya kira meningkatkan kemungkinan antusiasme mereka sehingga mereka lebih banyak yang datang ke TPS. Tapi saya kira kita jangan juga melupakan
menurut saya walaupun kita belum melakukan riset secara sistematis, kampanye anti golput itu cukup luar biasa. Bahkan kelompok bisnis ikut, misalnya dengan kelingking fund. Ya. Itu saya kira terutama sasarannya ini ke anak-anak muda yang dikhawatirkan tidak punya kesempatan untuk menonton datang ke TPS lebih lanjut. Jadi faktor-faktor itu saya kira juga harus diberikan kredit kepada KPU, juga kepada para pegiat pemilu dan sebagainya. Baik, kita akan memperlihatkan lagi kepada Anda bagaimana hasil quick count sementara setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.